Shalom, puji Tuhan, kekasih di dalam Tuhan, kita ketemu lagi di dalam ibadah di rumah saja. Hari ini tanggal 10 April, hari Jumat Agung, di mana semua merayakan. Harusnya kita di gereja, tapi Tuhan membuat sesuatu untuk kita tidak pernah kehilangan makna ibadah. Di rumah saja Tuhan tetap melawat kita. Mari kita belajar tentang sesuatu, bagaimana kalau kita ikuti apa yang Tuhan mau. Maka firman-Nya mengajarkan saudara untuk tidak mundur apapun yang kita hadapi. Karena kalau kita mundur resikonya kita akan berbenturan dengan apa yang di belakang. Tapi ketika kita maju pun ada tantangan, ada hambatan. Mana yang harus kita pilih? Kadangkala dalam perjalanan iman Kristen, orang lebih banyak memilih untuk berdiam di tempat atau stagnan. Bahkan lebih parahnya atau ekstrimnya mundur. Karena tidak sanggup lagi menghadapi apa yang ada di depan. Mengapa mereka memilih mundur? Karena seringkali mereka tidak tahu pasti di depan mereka begitu menakutkan. Tapi percayalah, kita belajar dari apa yang Yesus kerjakan. Dia menghadapi tantangan yang begitu sulit. Penderitaan yang tidak bisa terelakkan lagi. Kayu salib, bahkan hidupnya harus mati di kayu salib. Tetapi Tuhan tidak pernah mundur sedikit pun. Dia berjalan step demi step, langkah demi langkah. Dan dia menyongsong takdirnya, kematiannya yang sudah digariskan oleh Bapa di surga. Nah, kita belajar dari hal itu. Bahwasanya ketika Yesus maju, ada kemenangan besar terjadi. Iblis dikalahkan. Sehingga finalnya dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Saya akan ajak kita melihat firman Tuhan untuk kita belajar dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Bicara tentang di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang kekasih, kalau kita melihat dari pembacaan-pembacaan yang sudah kita pelajari bersama, bahwa Yesus ada di Taman Getsemani. Dan dia mengajak ada 12 murid-muridnya. Tetapi ada 2 bagian. Yang ke-9 dia suruh di satu tempat untuk diam dan istirahat. Lalu dia mengajak ada 3 orang lagi. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, anak-anak Zebedeus. Maka dia mengajak untuk mereka ke satu tempat lagi untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat di dalam ayat yang ke-39. Saudara, Yesus tahu bahwa itu sesuatu yang berat. Dia akan mati di kayu salib, dia akan ditangkap, dia akan dipermalukan, dia akan mengalami penderitaan yang panjang. Saudara, dia tidak sanggup. Sampai dalam doanya dia merasa dia tidak mampu lagi. Minta kalau boleh jangan kehendak dia, tapi kehendak Bapa di surga. Yang menarik adalah mari kita belajar. Yesus tidak pernah mundur dari persoalan. Yesus tidak pernah menyerah di tengah-tengah jalan. Dia tetap maju menghadapi itu. Seolah-olah dia menantang badai.
Bukan karena dia merasa hebat, tetapi dia tahu bahwa kalau dia maju, ada kemenangan besar terjadi. Itu sebabnya kita lihat di dalam ayat yang ke-39, ada pembelajaran yang menarik daripada Tuhan Yesus. Karena seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita seringkali diam, berhenti, bahkan kita mengambil langkah yang mundur. Kita nggak sanggup lagi, kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu dia mengalami penderitaan, dia mau disalibkan. Dia tahu itu persoalan yang sungguh sangat menakutkan. Dia tidak pernah mundur. Perhatikan ayat 39, saya akan bacakan lagi sekali. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dia tidak mundur, dia tidak diam di tempat, tapi dia maju sedikit. Sementara 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, tidak maju. Tapi Yesus maju. Saudara, padahal Yesus bilang, ayo temani aku, bersama-sama menghadapi. Karena Yesus tidak sanggup sendiri. Dia minta kekuatan. Dia minta mungkin supaya kehadiran mereka merupakan sesuatu yang mengencourage dia, menguatkan dia. Tetapi ketiga muridnya tidak maju. Hanya Yesus yang maju dari ayat ini. Apa yang menarik yang kita perlu belajari? Inilah yang Yesus ajarkan di tengah-tengah kita. Bahwa di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan yang berat, di tengah-tengah apapun yang terjadi. Saudara, kadangkala kita nggak tahu apa akhirnya. Tetapi kalau engkau maju bersama dengan Tuhan, maju di dalam iman pengiringanmu, engkau melihat ada kemenangan, ada mujizat terjadi. Saudara, itu sebabnya kita belajar ketika Yesus maju, maka sejarah berubah. Bukan dia kalah, tetapi dia menang. Bukan dia dipermalukan, tetapi justru iblis yang dipermalukan. Hari ini makna firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Saudara, kadangkala kita menyerah, tapi hari ini di Jumat Agung ini lewat kematian Yesus di kayu salib kita belajar bahwa hadapi persoalanmu bersama Tuhan, maju di dalam Tuhan dan jangan pernah mundur. Sebab kalau engkau maju, engkau akan melihat sesuatu yang besar yang tidak pernah engkau pikirkan. Kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah ada di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sebab itu saudara, mari kita melihat kalau begitu. Kalau memang udah janji seperti itu, jangan pernah goyah dan jangan pernah berhenti. Katakan kepada setiap orang, maju di dalam Tuhan. Ini waktunya kita song-song kemenangan. Jangan mundur. Mundur tidak akan pernah ada sesuatu yang bermanfaat buat kita. Mundur malah mungkin membuat kita kecewa. Tetapi majulah. Paulus pernah berkata, aku melupakan apa yang di belakang. Aku berlari-lari menuju tujuan. Supaya di sananya aku akan melihat mahkota kehidupan. Saudara, maju. Ketika kita maju, ada sesuatu yang luar biasa. Yang menarik adalah apa yang Yesus lakukan. Ketika ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud. Yang pertama, bagaimana kita harus maju? Di dalam Alkitab kita harus maju. Sama seperti yang Yesus lakukan. Ia maju sedikit, ia sujud menyembah. Ini kuncinya. Di dalam segala persoalan apapun yang terjadi, jangan mundur engkau menyembah Tuhan. Jangan berhenti engkau menyembah Tuhan. Terus maju. Karena Tuhan begitu baik buat hidupmu. Kalau engkau maju, maka engkau melihat ada hadirat Tuhan yang luar biasa dalam penyembahanmu. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah capek. Saya nggak sanggup lagi menyembah. Karena saya bosan, saya tidak melihat pertolongan. Tetapi kalau engkau teruskan penyembahanmu, engkau maju terus, maka penyembahanmu akan membuat surga terbuka. Penyembahanmu akan membuat hadirat Tuhan yang begitu besar melawat engkau. Maka ketika ada hadirat Tuhan, saya percaya itu hal-hal yang supranatural, yang tidak lagi dikerjakan oleh manusia, tetapi bisa dikerjakan oleh Tuhan semesta alam yang begitu dahsyat kuasanya. Maka engkau akan melihat ada hal-hal yang menakjubkan, mujizat terjadi, hal-hal yang luar biasa di dalamnya, bahwa engkau tidak akan pernah kecewa ketika engkau menyembah Tuhan. Teruslah menyembah, maju terus dalam penyembahanmu, jangan pernah goyah. Yang kedua, ketika Yesus maju mengajarkan bahwa dia tidak hanya sujud menyembah, tetapi ayatnya bilang lalu dan berdoa. Harus maju di dalam apa? Maju di dalam doa kita. Ketika kita terus berdoa, jangan pernah berhenti. Ada orang-orang berkata, saya sudah capek, lelah Pak Pendeta. 3 bulan saya bergumul, tidak ada jawaban.
6 bulan saya sudah berdoa, tidak ada hasil. Bahkan yang ada makin parah keadaannya. Tetapi kalau engkau terus berdoa dan terus berdoa, saudara, maka doa tidak pernah mengecewakan. Hasil akhirnya tidak pernah mengecewakan. Saudara lihat para atlet, para olahragawan di dalam pertandingan, dalam arena pertandingan, mereka tidak pernah mundur. Mereka maju terus. Kadangkala ada resiko, mereka harus berdarah-darah, berbahaya, bahkan mungkin mencederai tubuh mereka. Tapi mereka maju terus sampai pertandingan babak terakhir. Lalu mereka tidak dikecewakan. Ketika mereka bertahan sampai akhir, mereka bisa tampil di podium sebagai juara pertama. Mereka bisa melihat glory, ada kemuliaan. Mereka bisa berbangga, ada harga yang mereka sudah bayar tentunya. Mereka tidak mundur. Di dalam hal ini juga dalam doa, jangan pernah mundur saudara. Terus maju, apapun yang terjadi, terus menyembah, terus berdoa. Karena kalau engkau berdoa, walaupun kadangkala engkau belum melihat ada jawaban. Dorong terus, ada istilah push. Pray until something happen. Saudara, dorong terus. Maju terus dalam doamu. Jangan lihat keadaan. Keadaan mungkin tidak semakin membaik. Keadaan mungkin semakin memburuk. Terus berdoa. Karena di dalam doa itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Di dalam doa itulah Tuhan berkata, Yeremia 33 berkata ayat yang ketiga, berserulah kepada Allah, maka Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepadamu perkara yang besar. Bahkan ketika perkara itu terjadi, engkau akan melihat betapa Tuhan itu hebat. Jangan mundur saudara. Kalau engkau mundur nanti kita belajar. Apa yang terjadi kalau kita mundur? Saudara lihat ada murid-murid Tuhan tadi. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Mereka mundur, mereka di belakang. Akibatnya apa? Berkali-kali Tuhan menghampiri mereka. Tuhan berkata, tidakkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Berdoa 1 jam saja. Mereka tertidur saudara. Orang yang mundur adalah orang yang tidak berdoa. Orang yang mundur dari doa, maka akibatnya mereka selalu merosot. Secara rohani, secara doa tidak ada gairah lagi. Bahkan kita melihat betapa apa yang mereka lakukan, akibatnya mereka hanya bisa tidur pules. Seolah-olah menyerah di tengah jalan. Sampai 3 kali Tuhan katakan sama mereka, tidakkah engkau berdoa 1 jam saja dengan aku? Kalau engkau berdoa 1 jam saja, engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi mereka mundur. Saudara jangan pernah mundur. Ayo lakukan yang terbaik. Yang ketiga yang kita belajar di sini adalah, saudara, apa yang Yesus alami ketika dia maju. Dia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sampai dia berkata, Tuhan, Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tetapi di dalamnya jangan kehendakku. Dia tahu itu berat. Dia tahu dia harus dihadapi. Tetapi dia terus datang sama Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau datang sama Tuhan, jangan pernah berhenti di dalam doamu. Terus menyembah, terus menyembah. Dan lebih lagi ketika engkau tahu itu masalah seolah-olah tidak bergeming seperti batu karang. Tapi percayalah, Tuhan Yesus sebagai batu karang kita yang kokoh, yang teguh, tidak akan pernah membiarkan engkau tergeletak. Engkau akan berdiri sebagai pemenang, bahkan engkau lebih daripada pemenang. Itu firman Tuhan katakan. Sebabnya saudara, maju bersama dengan Tuhan. Kalau engkau maju, engkau tidak dikecewakan. Yesus maju dalam hal apa? Ketika dia menyembah, ketika dia berdoa, maka lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia tidak pernah paksakan kehendaknya. Dia belajar pasrah kepada Tuhan. Ketika dia pasrahkan, ada surrender, ada penyerahan diri. Di situ dia melihat betapa penyerahan itu begitu penting buat setiap kita sekaliannya. Kita belajar dari Tuhan tentang apa? Orang yang maju adalah orang yang punya penyerahan diri. Yang total, yang tidak khawatir, yang tidak takut dengan masalah kita. Apapun yang terjadi di Jumat Agung ini, saudara dengar baik-baik. Kalau engkau terus punya penyerahan sama Tuhan, maju di dalam penyembahanmu, maju di dalam doamu, maju di dalam segala sesuatunya, tantangan apapun yang terjadi, tetap Tuhan adalah pengharapan kita. Kalau engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, firman Allah berkata, pengharapan itu seperti jangkar, sauh yang kuat. Walaupun di tengah gelombang laut, maka perahu atau kapal itu tidak akan tersesat. Jadi saudara, kita harus punya satu pengharapan bahwa ketika kita tidak pernah mundur di dalam doa, dalam penyembahan, bahkan terlebih di dalam penyerahan diri, maka engkau akan melihat pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Roma pasal 5 berkata bahwa pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Kita belajar ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, kekasih di dalam Tuhan, orang yang maju seperti Yesus, maka yang keempat apa yang Yesus lakukan? Saudara, dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia berkata, Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tapi jangan menurut kemauanku, tetapi kehendakmu Bapa yang jadi.
Ini yang menarik, saudara. Karena banyak orang ketika mengikut Tuhan seringkali memaksakan kehendaknya. Seringkali memaksakan keinginannya. Kalau tidak diikuti kemauannya, mereka mundur sama Tuhan. Mereka berkata Tuhan tidak adil, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak ada, dan Tuhan itu tidak mendengar mereka. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau terus tidak pernah memaksakan kehendakmu, tapi berserah kepada kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik buat hidupmu. Tuhan, seperti Tuhan menyatakan kehendaknya, Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus ditangkap, Yesus harus mengalami penderitaan. Tujuannya apa? Supaya nanti kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi. Sebab di situ kita melihat iblis yang seolah-olah menang. Ternyata hasil akhirnya iblis dipermalukan. Yesuslah yang menang. Di kayu salib dia memang mati. Tetapi Alkitab katakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup untuk kita semuanya. Dan dia nyatakan kuasanya. Itu sebabnya mari kekasih di dalam Tuhan kita belajar. Saudara-saudara, kita belajar hari ini. Apa yang kau mau, jangan pernah paksakan kehendakmu. Tapi paksakan dengan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan sangat peduli. Kalau kita minta roti, dia tidak akan pernah kasih batu. Kalau kita minta telur, dia tidak akan pernah kasih kalajengking. Dia pasti kasih yang terbaik. Itu di dalam Lukas dikatakan. Mari kita belajar hari ini, saudara. Belajar untuk seperti itu. Jangan pernah mundur. Sebab kalau kita mundur, akibatnya kita tertidur secara rohani. Kita tidak bisa berbuat sesuatu. Orang yang tidur itu tidak sadar. Bahkan dia akan dikalahkan dengan banyak hal. Tetapi seperti Yesus, ketika dia terjaga, dia tetap berdoa, dia tetap menyembah, dia tetap maju terus, dia tetap membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, dia tetap ada di dalam penyerahan total kepada Allah Bapa di surga. Dia melihat betapa hasil akhirnya dahsyat luar biasa. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Engkau yang menyaksikan khotbah ini, firman Tuhan ini, dengar baik-baik, jangan pernah mundur, maju terus di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Maju terus dalam penyembahanmu, maju terus dalam doa-doamu, maju terus dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Maju terus dalam penyerahanmu kepada Tuhan. Jangan menyerah setengah-setengah. Sebab tidak ada juara yang setengah jalan. Tidak ada hasil yang setengah jalan. Tapi kalau engkau selesaikan dari start sampai dengan finishnya, engkau akan melihat sesuatu yang membuat engkau bangga, kagum. Karena perjuanganmu tidak pernah mengkhianati hasil akhirnya. Satu hal yang kita belajar hari ini. Artinya di sini saya mau sampaikan, saudara, jangan mundur. Maju terus. Karena saya melihat kalau kita mundur dampaknya membahayakan. Bagaimana caranya Pak Pendeta orang yang mundur? Orang yang mundur itu kelihatan. Yang pertama kalau kita belajar. Ciri-ciri orang mundur rohaninya. Orang yang mundur rohaninya adalah dia tidak akan suka lagi ketika kita bicara tentang Tuhan. Dia tidak suka lagi ketika bicara tentang firman Tuhan atau hal-hal yang menyangkut perbuatan Tuhan. Dia bilang, pernahkah kita dengar istilah, jangan sok rohani lah. Waktunya kita nggak bahas itulah. Kita bicara yang aman-aman saja, yang tenang-tenang saja. Nah ini orang-orang yang ciri-cirinya mundur secara rohani. Saudara, bukankah ini ada di gereja, ada di jemaat-jemaat tertentu tanpa sadar. Mereka mundur secara rohani. Itu sebabnya kita maju terus. Jangan pernah mundur. Mundur secara rohani itu membahayakan. Orang yang mundur kelihatan ciri-ciri yang kedua, saudara. Dari perkataannya. Perkataannya tidak pernah positif. Perkataannya selalu negatif. Perkataannya selalu cemas, takut, khawatir. Perkataannya tidak pernah menjadi dampak buat orang di sekitarnya. Malah membuat intimidasi. Itu ciri-ciri orang yang mundur. Saudara, itu sebabnya mari dari perkataan kita benahi. Jangan mundur. Saudara, dari apa lagi? Dari kesaksian. Orang yang mundur, kesaksian juga kelihatan. Saudara, yang disaksikan bukan lagi Tuhan. Tapi kemegahan dirinya, hartanya, statusnya. Saudara, apa yang dia bicarakan bukan tentang Tuhannya. Yang hebat, yang sudah menolong. Dia ada, dia hidup karena anugerah Tuhan. Tapi dia selalu bicara tentang sayanya, akunya, dan lain sebagainya. Yang dibesar-besarkan adalah hal duniawinya, kedagingannya, dan kesombongannya. Ini orang yang mundur. Maka kesaksiannya kelihatan. Apalagi orang yang mundur, saudara. Bisa kita kenali, saudara, dari perkataannya, dari pikirannya. Saudara, pikirannya apa? Selalu berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu jauh. Dan Tuhan itu tidak nyata. Saudara, berpikirlah bahwa Tuhan itu besar di tengah-tengah kita. Berpikirlah bahwa Tuhan itu hebat di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan berkata, bukan pikiranmu, tetapi pikiranku. Bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Artinya, kita harus menselaraskan pola pikir kita dengan mindset surga. Kalau engkau sama dengan surga,
bergerak dengan Tuhan, maka perkara besar terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi orang yang mundur, saudara. Bisa kelihatan ketika kehadirannya itu di tengah-tengah orang, apakah benar-benar membuat orang lain suka, atau justru orang berkata, lebih baik dia tidak hadir. Karena tidak ada manfaatnya, dia ada di tengah-tengah komunitas kita. Dengar baik, saudara. Itu sebabnya jangan pernah mundur. Maju terus seperti yang Yesus lakukan. Itu pelajaran yang berharga. Dia mengajarkan sesuatu nilai, bahwa di tengah tantangan seberat apapun, tetap maju bersama dengan Tuhan. Ada jalan keluar, ada kemenangan yang besar terjadi. Apalagi orang yang mundur, saudara, bisa dikenali ciri-cirinya. Dari hal apa, saudara? Dari imannya. Saudara, imannya ketika lihat satu masalah tidak dijawab, dia mulai berkata, percuma saya beriman sama Tuhan. Nggak ada artinya, mendingan saya diam aja. Orang dunia kok bisa mengalami sesuatu, kok saya tidak. Ini bukan orang yang maju dalam iman. Orang yang maju dalam iman adalah dengar baik. Dijawab atau tidak dijawab. Ngalami mujizat atau tidak. Sakit atau sembuh. Dia tetap beriman sama Tuhan. Mati atau hidup. Dia tetap berkata, engkau yang terbaik buat aku Tuhan. Sebab itu orang yang berimannya maju. Tapi orang yang imannya mundur adalah dia berkata, ya saya udah beriman kok. Saya sudah dengar firman kok. Saya sudah berdoa, saya sudah lakukan banyak hal. Kok Tuhan gak melihat saya? Itu orang yang mundur dari imannya. Orang yang maju imannya adalah apapun yang terjadi, dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Itu sebabnya, saudara yang kekasih, sebagai penutup dari firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini, di Jumat Agung ini, kalau Yesus sampai mati di kayu salib, dia tidak mundur, dia maju terus. Jalan dengan iman, melangkah dengan kepikiranmu yang sudah dibaharui, jalan dengan kerohanianmu yang maju, saudara. Jalan dengan kasihmu kepada Tuhan, bahwa biarkan Tuhan di muka dan dunia di belakang. Biarkan segala sesuatunya kita maju. Tidak ada langkah mundur. No turning back. Ikut Tuhan adalah maju bersama Tuhan. Karena kalau engkau mundur, Tuhan maju, maka engkau akan diterkam oleh segala yang namanya pekerjaan-pekerjaan iblis. Engkau akan dihancurkan di belakang. Sama seperti domba. Kalau dia jauh dari gembalanya, dia tersesat, maka dia akan jadi sasaran empuk. Bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang sedang berjalan, menanti, mencari kelemahanmu. Tetapi kalau engkau beriringan bersama Tuhan, Tuhan maju, engkau maju, maka engkau melihat perkara besar terjadi di tengah-tengah hidupmu. Sama seperti bangsa Israel zaman dulu. Ada tiang awan, tiang api. Waktu tiang awan bergerak, mereka bilang, Tuhan jangan dulu, aku santai. Aku sedang ada di tendaku. Tidak, saudara. Begitu tiang awan bergerak dengan cepat, mereka nggak ada waktu lagi untuk santai. Ketika itu, mereka harus bebenah dan berjalan. Sebab kalau mereka diam, mereka akan ketinggalan dengan tiang awan dan tiang api itu. Mereka harus ikuti irama, ritmenya Tuhan, gerakannya Tuhan. Anak-anak Tuhan, hari ini 2020, saya percaya ketika Tuhan mati di kayu salib, Jumat Agung ini mengajarkan kepada kita bahwa pasti ada kemenangan besar terjadi. Jangan pernah mundur, jangan pernah goyah, maju terus di dalam Tuhan. Karena kalau engkau maju di dalam Tuhan, ada sesuatu yang hebat terjadi dalam hidupmu. Ada hal yang justru engkau harapkan selama ini, maka itu menjadi kenyataan. Seperti mimpi menjadi kenyataan. Sesuatu yang orang-orang suka katakan, dream come true. Ada sesuatu yang mereka sudah impikan, itu terjadi buat hidup mereka. Hari ini saya percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, engkau akan melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Jumat Agung ini, Yesus mati di kayu salib. Yesus keluar sebagai pemenang, bukan kalah ketika dia maju. Bayangkan kalau Yesus tidak maju. Bayangkan kalau Yesus stagnan, ikuti murid-murid di belakang, tertidur sama-sama. Pasti hasilnya berbeda. Tapi puji Tuhannya, Yesus baik buat kita semua. Dengar baik, jemaat, Grace Center, GEC yang ada di Surabaya. Dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita maju. Pesannya begitu jelas. Jangan pernah menjadi orang yang stagnan, berhenti di tempat. Jangan menjadi orang yang ke kiri atau ke kanan ketika ada tantangan. Jangan keluar dari arena. Hadapi pertandinganmu bersama dengan Tuhan. Engkau keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan merancang orang-orang yang di dalam Tuhan akan menang bersama dengan Tuhan saja. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini menguatkan kita dan membuat kita merenung. Kalau selama ini kita mundur, waktunya kita maju. Selama ini kita mungkin keluar dari arena, kembalilah bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, dan masa depanmu, apapun yang terjadi, Tuhan akan kerjakan perkara besar. Ada kemenangan yang hebat. Karena kematian Kristus di kayu salib, Jumat Agung ini ada berkat yang Tuhan sediakan.
Khusus bagi orang-orang yang tidak mau mundur, tapi yang mau maju. Saudara, song-songlah kemenangan itu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan tercurah buat kita semua. Sampai kita ketemu lagi di tanggal 12 Minggu di kebangkitan Kristus. Percayalah kuasa Tuhan menyertai saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati jemaat GSC Christ Center yang di Surabaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan dimanapun engkau yang mendengarkannya. Tuhan membuat kita maju bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan bersama-sama kita. Shalom, Tuhan memberkati kita. Sampai kita ketemu lagi di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan